Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada para pemirsa YouTube MI Matonia Islamiyah yang kami hormati, serta kepada para asatid dan asatidah MI Matonia Islamiyah beserta karyawannya yang kami hormati pula, serta kepada anak-anakku semua, siswa dan siswi MI Matonia Islamiyah yang kami banggakan. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita sudah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah hari ini merupakan hari yang pertama kita dalam menjalankan puasa. Mudah-mudahan di hari ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan sempurna. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak nanti di yaumil kiamah. Para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan sebuah judul terkait dengan pendidikan, yaitu yang berjudul tanggung jawab pendidikan iman. Ya, dalam hal ini perlu kita ketahui bersama bahwa pendidikan keimanan itu merupakan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memandang sangat penting sekali untuk kita tanamkan dan kita tuntun anak-anak kita dari semenjak lahir hingga dewasa kelak, mendidik mereka melalui dasar keimanan, dasar keislaman, serta hukum syariat, serta agar mereka bisa mengenal atau mendidik mereka untuk selalu cinta kepada Nabi beserta keluarganya, serta para sahabatnya, serta mencintai Al-Quranul Karim. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam keadaan fitrah. Fitrahnya itu adalah fitrah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana jika anak didik kita disuguhi dengan hal-hal yang baik, maka anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang di lingkungan dengan baik pula. Sebagaimana ini disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Nasrani, dan sebagai orang Majusi. Dalam hadis disebutkan demikian, sehingga dalam hal ini pendidikan keimanan itu adalah merupakan dasar yang sangat penting, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa anak itu adalah merupakan amanah bagi orang tua, sehingga anak tersebut harus kita didik agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik, insan-insan yang bertakwa. Caranya adalah dengan membentengi mereka dengan mendidik atau mengenalkan ilmu agama pada anak-anak kita sejak dini atau semenjak lahir. Kita sudah mengenalkan kepada mereka pendidikan agama. Karena tanggung jawab pendidikan iman ini merupakan suatu usaha untuk mengikat anak-anak kita terhadap dasar-dasar keimanan dan rukun
Islam serta dasar-dasar syariat yang dimulai sejak lahir. Maka dari itu, dalam menanamkan pemahaman keimanan ini ada landasan yang sesuai dengan wasiat atau ajaran dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dalam menuntut anak-anak kita agar mereka memahami dasar-dasar keimanan serta keislaman dan hukum-hukum syariat. Di antaranya ada 4 hal. Yang pertama adalah membuka kehidupan anak-anak kita dengan kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah. Ini sebagaimana kita amalkan pada saat anak-anak lahir dari seorang ibu, maka kewajiban kita untuk mengenalkan kepada kalimat tauhid, yaitu dengan mengumandangkan azan dan iqamah. Itu sebagai salah satu usaha kita untuk mengenalkan mereka dengan kalimat-kalimat tauhid. Kemudian yang kedua yaitu mengakarkan atau menanamkan syariat agama, mengenalkan mereka kepada hal-hal yang mana yang diharamkan dalam agama Islam dan mana yang dihalalkan dalam agama Islam, agar mereka anak-anak kita itu di samping mengenal sehingga mereka pun mampu mengendalikan diri mengendalikan diri mereka dengan dasar-dasar agama. Kemudian yang ketiga yaitu memerintahkan anak-anak kita untuk berlatih beribadah, yaitu pada usia 7 tahun. Ya, ini sebagaimana sudah diajarkan oleh Rasulullah bahwa pada usia 7 tahun ini kita harus sudah melatih anak-anak kita untuk beribadah. Di antaranya adalah melatih mereka untuk sholat, membiasakan mereka untuk sholat 5 waktu sebagai kewajiban orang Islam. Kemudian di antaranya lagi adalah mengenalkan kepada mereka puasa Ramadan. Walaupun hal ini barangkali untuk anak-anak yang kecil yang barangkali di usia TK atau barangkali usia anak kelas 1, barangkali perlu dikenalkan dengan melatih mereka berpuasa. Barangkali ada yang belum bisa mencapai 1 hari, nanti bisa sampai zuhur. Hal itu adalah bertujuan untuk melatih mereka mengenal puasa. Karena dengan demikian, dengan diri anak-anak kita dengan terlatih itu, maka mereka akan terbiasa melakukan hal-hal ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu mendidik anak-anak kita untuk selalu cinta kepada Nabi, kemudian kepada keluarganya, serta cinta kepada Al-Quranul Karim. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan mereka bagaimana cara membaca Al-Quran. Dari awal kita memperkenalkan huruf mereka kepada mereka agar mereka mampu membaca Al-Quran hingga sampai mampu untuk menghafalkan. Itu nanti yang insya Allah usaha-usaha kita untuk membentuk insan-insan yang hakiki, ya, yang nantinya mampu menuju siratal mustaqim. Barangkali itu yang diharapkan oleh semua wali atau semua orang tua untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan dalam hal ini kita berusaha untuk membentuk mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang nantinya mampu mendoakan kita manakala orang tuanya telah tiada.
barangkali itu yang dapat kami sampaikan terkait untuk kajian pada hari ini sebagai sebagai penunggu atau sebagai menunggu waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan perbuatan atau ibadah yang selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.